Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jerry Fauji dari kelas Manajemen 1E. Saya akan memenuhi tugas bahasa Inggris yang mengenai tentang part of speech. Pengertian part of speech. Part of speech merupakan klarifikasi dari kata-kata yang dikategorikan dari peran dan fungsinya dalam struktur kalimat sebuah bahasa. Jenis-jenis part of speech: 1. Noun atau kata benda. 2. Pronoun atau kata ganti. 3. Verb atau kata kerja. 4. Adjektif atau kata sifat. 5. Adverb atau kata tambahan keterangan. 6. Preposition atau kata depan. 7. Conjunction atau kata hubung. 8. Interjection atau kata seru. Yang ke-1, noun atau kata benda. Part of speech ini berfungsi untuk menamai orang, tempat, benda, atau ide. Umumnya noun didahului oleh partikel a, an, dan de. Noun juga dapat berbentuk singular atau plural dan konkret atau abstrak. Dalam suatu kalimat, noun bisa berfungsi sebagai subjek, objek langsung, dan objek tidak langsung. Pelengkap subjek atau objek dari suatu preposisi. Macam-macam part of speech ini antara lain countable dan uncountable noun, proper dan common noun macam, abstrak dan concrete noun, dan collective noun. Contoh, countable noun dapat dihitung seperti book, car, pot, mountain, tree. Uncountable noun tidak dapat dihitung seperti English, happiness, meat, milk, snow. Common noun umum seperti country, desert, species. Proper noun spesifik seperti Indonesia, Sahara, Albert Einstein. Abstrak noun menyatakan ide, konsep, perasaan, keadaan, sifat, atau karakter, seperti ide, honest, imagination, kindness, love. Concrete noun berupa material dan berwujud nyata, seperti cheese, dash, man, sugar, water. Collective noun nama kelompok atau kumpulan, seperti kelas, deer, couple, furniture, staff. Yang kedua, pronoun atau kata ganti. Pronoun digunakan untuk menggantikan noun. Part of speech ini bermanfaat untuk menghindari repetisi penggunaan noun. Macam-macamnya antara lain personal pronoun, demonstrative pronoun, interrogative pronoun, relative pronoun, indefinite pronoun, reflexive pronoun, intensive pronoun, dan reciprocal pronoun. Contoh, personal pronoun seperti I, you, we, they, she, he, it.
Demonstrative pronoun seperti this, that, tes, tos. Integrative pronoun seperti what, which, whom, was. Relative pronoun which, whom, was, that. Indefinite pronoun seperti another, anything, everything, none, someone. Reflexive pronoun dan intensive pronoun seperti myself, yourself, ourselves, themselves, herself. Yang ketiga, verb atau kata kerja. Verb digunakan untuk menunjukkan tindakan dari subjek, menunjukkan peristiwa atau keadaan. Macam-macam verb antara lain transitif dan intransitif, verb regular dan irregular verb, action dan stative verb, finite dan non-finite verb, linking verb dan causative verb. Contoh transitive verb seperti ask, buy, hit, make, show. Intransitive verb seperti arrive, come, go, smell, wait. Regular verb seperti accept, beg, decide, live, walk. Irregular verb seperti bear, choose, peel, send, read. Action verb seperti eat, grow, jump, run, walk. Yang keempat, adjektif atau kata sifat. Adjektif adalah suatu kata yang digunakan untuk menggambarkan atau memodifikasi noun dan pronoun. Biasanya terletak sebelum noun atau pronoun. Namun dapat juga terletak sesudah linking verb yang berhubungan dengan indera semtesti. Untuk satu noun atau pronoun terdapat lebih dari satu adjektif. Contohnya old, young, bad, fat, thick, big, smell, red, dan sebagainya. Yang kelima, adverb atau kata keterangan. Biasanya digunakan untuk menggambarkan atau memodifikasi suatu kata kerja, seperti verb, kata sifat, atau adjektif, atau adverb lainnya. Namun, kata keterangan tidak pernah mendeskripsikan suatu kata benda atau noun, dan biasanya menjawab pertanyaan how, when, where, we, under, what conditions, atau to what degree. Tak hanya itu, adverb, suatu adjektif biasanya berakhir dengan partikel a, seperti deeply, extremely, heavily, fairly, dan lainnya. Tapi ada juga adverb yang tidak berasal dari adjektif, seperti very, somewhat, only, quite, dan lain-lain. Yang keenam ada preposition atau kata depan, merupakan suatu verb of speech yang diletakkan sebelum noun atau pronoun untuk membentuk suatu frasa yang memodifikasi kata lainnya dalam suatu kalimat. Oleh karena itu, preposisi selalu menjadi bagian dari suatu frasa preposisi. Preposisi hampir selalu berfungsi sebagai adjektif atau adverb. Kata depan
dalam bahasa Inggris dibagi menjadi beberapa macam, antara lain preposition of time seperti after, before, during, since, until. Preposition of place seperti above, at, in, on, under. Preposition of movement seperti inside, into, up, toward, up. Preposition of manner seperti by, in, like, on, with, out. Preposition of purpose seperti for. Preposition of quantity atau measure seperti for, be. Yang ketujuh, ada conjunction atau kata penghubung. Pair of speech yang ini berfungsi untuk menghubungkan kata, frasa, atau klausa, dan juga untuk menunjukkan hubungan antara elemen kalimat yang dihubungkan. Terdapat beberapa jenis conjunction, yaitu coordinate conjunction atau menghubungkan dua konstruksi gramatikal yang sama, seperti and, but, nor, or, yet. Correlative conjunction atau digunakan berpasangan, seperti between, and, either, or, from, to, rather than, if, then. Subordinate conjunction atau membentuk adverbial clause seperti after, because, before, although, when. Conjunctive adverb atau menghubungkan dengan logis dua independent clause yang berurutan, seperti at last, besides, however, hence, then. Yang terakhir, kedelapan, ada interjection atau kata seru. Interjection merupakan kata yang digunakan untuk mengekspresikan tingkat emosi yang berbeda. Secara tata bahasa biasanya dilihat berbagai bagian yang tidak terkait dengan kalimat utama. Contoh: alas, have failed, oi, look at, meet. Thanks. Itu dia berbagai macam part of speech yang selalu kita gunakan dalam membuat kalimat bahasa Inggris. Cukup sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahpahaman kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.